Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lambaikan tangan Bapak Ibu yang diberkati malam hari ini. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Siapa yang malam hari ini bersuka cita? Puji Tuhan. Malam hari ini saya melihat orang-orang yang dipenuhi oleh sukacita. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama di dalam PD Online. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena secara kebetulan atau rutinitas, tetapi saya percaya Tuhan yang mengingatkan kita semua malam hari ini, amin. Jika Tuhan mengingatkan kita untuk hadir, Tuhan juga yang sudah mempersiapkan berkat bagi setiap kita malam hari ini. Siapa yang rindu diberkati oleh Tuhan malam hari ini? Lambaikan tangan tinggi-tinggi, puji Tuhan. Semua rindu untuk diberkati oleh Tuhan. Saya mengucapkan selamat datang juga buat Ibu Lani Pola. Ibu Lani Pola sudah hadir. Puji Tuhan. Selamat sore Ibu. Selamat datang di PD Online Santo Paulus. Selamat datang. Selamat melayani ya Bu Lani ya. Udah lama ya Bu Lani tidak melayani. Terima kasih Bu untuk kehadirannya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Biar malam hari ini bebaskan Roh Kudus untuk boleh berkarya dan memimpin setiap kita malam hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan rindu untuk menyatakan sesuatu bagi kita malam hari ini. Buka hatimu lebar-lebar. Tanggalkan apa yang membebani hidupmu saat ini. Biar hanya satu nama yang ada di hadapanmu, yang ada di pikiranmu, yaitu nama Yesus, nama segala nama. Apapun yang sudah engkau alami saat ini, sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, mungkin masih ada sesuatu, pergumulan yang belum selesai, pergumulan yang belum Tuhan jawab. Tapi mari kita mau datang dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang sudah mati, sudah bangkit bagi kita semua untuk mengalahkan maut dan untuk menyatakan cintanya bagi kita semua. Mari kita buka persekutuan doa kita dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bawa hatimu saat ini. Bawa syukurmu kepada Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cinta? Oh Yesusku, Kau Tuhan yang setia, yang
ada kata lain Tuhan. Hanya kata syukur yang boleh kami berikan di hadapan Engkau Tuhan. Buat segala cinta dan pengorbanan-Mu Tuhan. Jika 1 minggu yang lalu kami merayakan Paskah, kami tidak hanya ingin sekedar merayakan Tuhan, tetapi kami mau bersama-sama merenungkan bagaimana Engkau menjadikan setiap kami berharga Tuhan. Bagaimana Engkau mencintai kami Tuhan, dengan Engkau memberikan nyawa bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus untuk penebusan-Mu. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk diri-Mu yang boleh Kau korbankan bagi hidup kami Tuhan. Tidak ada kata lain. Kami mau terus mengucap syukur kepadamu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Untuk segala pimpinan dan penyertaan-Mu dalam hari-hari kami. Betapapun sulit, betapapun kelam, betapapun badai yang ada dalam hidup kami. Tetapi kami tahu bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau membawa kami terbang lebih tinggi Tuhan. Untuk melihat karya dan kebesaran-Mu. Engkau selalu menopang hidup kami. Engkau selalu memegang tangan kami Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami tergeletak dan berjalan sendiri. Jika kami ada saat ini, semua adalah kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami ingin memuji, kami ingin menyembah, kami ingin memuliakan Engkau lebih lagi Tuhan. Karena hanya itu yang dapat kami berikan untuk segala kasih dan kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih. Bertatalah di atas setiap pujian kami malam hari ini. Biar Engkau akan memimpin Tuhan persekutuan doa kami dari awal hingga selesai nanti. Kami tahu Tuhan, setiap orang-orang yang haus, orang-orang yang sungguh mencari Engkau akan dipuaskan. Malam hari ini dimanapun kami berada Tuhan, Engkau yang bersama dengan kami, Engkau melawat kami, Engkau memberkati kami, dan Engkau penuhkan kami dengan cinta-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap meninggikan, memuliakan Engkau lebih dan lebih lagi. Biar Engkau disukakan dan bersama dengan malaikat di surga, sukacita surga itu Tuhan Kau turunkan bagi kami semua malam hari ini. Biar setiap yang terbelenggu Kau bebaskan, setiap yang terikat Kau lepaskan Tuhan. Biar hati yang penuh sukacita Kau penuhkan dalam hati setiap kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, meninggikan, memuliakan Engkau, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Beri sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Terima kasih Bapa. Segala doa syukur ini kami naikkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara diberkati Tuhan, amin. Amin. Mari bersorak-sorai, berikan tepuk tangan yang terbaik pada Tuhan. Haleluya. Dia telah bangkit bagi saudara dan saya. Bersama-sama kita katakan, Allah bangkit, bersorak. Bersama-sama, hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Katakan musuh dikalahkan. Dikalahkan. Saudara dan saya dibebaskan.
bangkit, disukakan oleh pujian kita malam hari ini. Amin. 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 Puji Tuhan. Saudara, dalam lembah kelam sekalipun, jangan kau takut. Karena jika nyawa sudah Tuhan berikan bagi kita, Dia akan menjamin hidupmu. Amin. Dia sanggup membela engkau, Dia sanggup menopang engkau, karena Dia adalah Tuhan yang benar. Mari kita angkat pujian. Katakan, Engkau gunung batuku Tuhan, Engkau kekuatanku, Engkau keselamatanku. Hanya Dia Allah yang benar. Sama-sama. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerjang dalam hidupku. Katakan, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Oh Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, lamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari saudara, imani pujian ini, bahwa Dia Tuhan yang benar. Dia berjanji dan sanggup mengenapi. Dengan lebih sungguh katakan, Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. yes katakan, Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku. meski badai menerpa, yes, aku punya Tuhan. Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan Yang benar, tak pernah tinggalkan. dahulu, sekarang, selamanya. Selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang Haleluya. Engkau Allah Tuhan yang benar. Kami puji, kami sembah dan kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Sekali lagi beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Dia Tuhan yang benar, yang menjadi andalan hidup kita, yang menjadi kekuatan dan penopang hidup kita. Amin. Mari terus maju, terus arahkan hidupmu pada Tuhan. Apapun yang kau alami, jangan takut karena Tuhan selalu menopang dan Dia ada bersama dengan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau lebih lagi menikmati Dia. Saya rindu yang hadir dalam PD online malam hari ini. Kita tidak hanya sekedar hadir, tapi mari cari wajahnya.
Dia berkenan ditemui oleh setiap kita malam hari ini. Katakan, Tuhan, aku haus akan Engkau. Tuhan, aku perlu Engkau. Dia Allah yang maha tahu. Dia tahu jeritan hatimu saat ini. Apa yang kau perlukan malam hari ini. Dia maha tahu. Terus pandang wajahnya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Karena kami memiliki Allah yang besar. Allah yang membuat kami mampu untuk tetap berdiri dalam segala keadaan. Allah yang membuat kami tetap tegak Tuhan dalam menghadapi badai kehidupan. Jika kami ada saat ini bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena penyertaan-Mu, karena kasih-Mu, karena Engkau yang membuat kami mampu menghadapi segalanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari jamah hati setiap kami masing-masing Tuhan. Peluk erat hidup kami Tuhan. Aku hidup karena percaya Tuhan. Ku hidup karena percaya. Iman kita bukan iman melihat, tetapi kita percaya kepada Tuhan. Setia.
Bapak terima kasih. Terima kasih karena Engkau masih memberi kesempatan bagi kami. Untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu. Untuk kami boleh memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih Engkau sudah hadir bersama dengan kami dimanapun kami berada. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk anak-Mu, untuk hamba-Mu, Ibu Lani Pola, yang akan menyampaikan Tuhan, mengenai bagian daripada rangkaian seminar kami self-image ini Tuhan, dalam sesi yang keempat. Engkau sudah mempersiapkan anak-Mu ini, dan biar malam hari ini, Engkau yang akan mengurapi kuasa-Mu menyertai anak-Mu ini, sehingga setiap apa yang akan disampaikan, sungguh apa yang menjadi kerinduan hati Bapa sendiri. Kami siap akan firman-Mu, kami buka hati kami, telinga kami, biar Engkau singkapkan apa yang tidak kami mengerti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih kepada Ibu Lani, saya persilahkan. Terima kasih doanya untuk saya dan untuk kita semua. Shalom saudara-saudari yang terkasih, yang sangat dikasih Tuhan. Kita bersyukur ya malam ini masih kita ada berjumpa walaupun dengan online. Tidak masalah. Yang penting kita lihat akan buah-buahnya. Dengan cara apapun kalau kita datang kepada Tuhan, pasti ada perubahan di dalam hidup kita. Lagu tadi bagus sekali ya. Lagu itu tadi banyak yang saya tidak mengenal itu. Allah yang benar, Allah yang besar, janjinya selalu digenapi untuk kita. Dia adalah Alfa dan Omega. Dan itu semua benar. Kalau Anda ikuti seminar self-image ini dari sesi pertama sampai dengan sesi ketiga, nah saya ini yang keempat kan, Anda lihat sesi pertama dan ketiga, mereka-mereka yang membawakannya itu, terjadi perubahan karena siapa? Karena Allah Maha Besar. Kalau kita tidak mengenal Allah, kita tidak mengenal firman-Nya, hidup kita akan selamanya seperti itu. Dan kita tidak menyadari. Maka waktu Maria membawakan, apa itu self-image? Ya, di situ Maria men-sharingkan pengalaman dia. Coba Anda bayangkan bagaimana dia waktu saat dia belum mengenal Tuhan. Bagaimana perasaan dia? Kacau balau. Tetapi malah sekarang dipakai oleh Tuhan. Dan yang kedua, ada apa dengan diriku? Kadang-kadang orang melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi orang lain. Tidak menyadari. Terus bertanya, emang salahku apa? Jelas kamu salah, tapi dia tidak menyadari bahwa dia salah. Itulah manusia. Maka apa yang dibawakan Ibu Ratna kemarin dengan sharing-sharingnya, kita disadarkan ternyata Tuhan betul hadir di dalam hidup kita, menerangi kita dengan firman-Nya, sehingga kita sadar, oh aku seperti ini karena aku melakukan yang salah, tetapi aku ingin berubah, dan aku datang kepada Dia, kepada Tuhan yang Maha Besar, kepada Tuhan yang Maha Benar, maka datang kepada Dia dan terjadilah perubahan. Itu sharing dari Ibu Ratna. Dan kemarin minggu lalu Pak Krismanto, ya masih muda saya panggil Krismanto saja. Krismanto men-sharingkan bagaimana pengalaman dia dulu. Dan semua dari 3 orang yang dipakai Tuhan. Dari tingkah laku yang dulu seperti itu, yang tidak tahu kenapa penyebabnya. Tetapi begitu dekat dengan Tuhan, datang kepada Tuhan, Tuhan merubah dan dia diterangi. Oh penyebabnya karena ini. Maka terjadilah seminar self-image ini. Ya, sehingga kita disadari gitu. Dan saya juga sama malam ini. Yang keempat, ya, sesi yang keempat adalah akibatnya apa? Kalau gambar diri kita seperti itu, akibatnya apa? Dan ini akan mempengaruhi dalam hidup kita. Dan mempengaruhi dalam pekerjaan kita. Dan mempengaruhi juga dalam kita berkeluarga. Kadang-kadang pasangan kita tidak mengerti tingkah laku kita seperti itu. Banyak orang yang mengatakan, kalau karakter tidak bisa dirubah, karena sudah dari sononya. Karakter itu dibentuk dari pengalaman-pengalaman ini, gitu loh.
Buktinya bisa dirubah kok. Kalau kita datang kepada Tuhan. Tuhan itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tadi dikatakan dalam lagu, Allah yang benar, Allah dahsyat, Allah yang besar. Ya, Dia selalu menyertai kita. Kita percaya, datang kepada Dia. Bahkan Yesus mengatakan, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepadaku. Orang yang mengalami negatif karena akibat dari gambar diri yang negatif, berat di dalam hidup. Karena bergaul sana orang tidak senang, begini salah, begitu salah. Dan banyak yang sinis kepada kita. Tidak ada sukacita, tidak ada kebahagiaan. Ya, jadi ada akibatnya, konsep diri yang negatif. Maka oleh sebab itu, kalau kita datang kepada Tuhan, dari yang negatif bisa dirubah menjadi positif. Itulah hebatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Anda boleh renungkan. Dulu sifat Anda seperti itu negatif. Setelah Anda mendekatkan diri kepada Tuhan dan melakukan perintahnya, Anda sekarang menjadi positif di dalam hidup. Karena siapa? Bukan karena kita. Karena Dia Tuhan yang telah datang ke dunia. Yang baru saja kita memperingati. Dan Dia bangkit pada hari ketiga. Karena firman. Yesus itu adalah firman yang hidup. Yang menjelma menjadi manusia. Yang diutus Allah Sang Pencipta. Untuk kita melakukan. Untuk kita percaya dan kita lakukan. Maka konsep diri kita yang negatif bisa terbalik menjadi positif. Orang sudah kurus tapi merasa masih dirinya gendut. Maka banyak orang yang kurus itu, aku kok gemukan sekarang ya, aku kok gemukan ya. Maka diet, akhirnya kena mah dan akhirnya meninggal. Karena selalu merasa dirinya gendut. Padahal sebenarnya dirinya sudah biasa, sudah sedang. Itulah konsep diri yang negatif. Jadi hanya melihat negatif selalu pada dirinya sendiri. Selalu negatif. Aku nggak bisa apa-apa. Aku memang bodoh. Aku memang jelek. Itu biasanya orang mengatakan begitu. Nah itu kenapa yang seperti itu? Pengalaman saya pribadi. Sampai saat saya sudah menikah pun saya mengatakan seperti itu pada saat bertengkar dengan pasanganku. Ya memang, kamu nyesel dapat aku ya? Emang aku jelek, aku goblok, aku bodoh. Kenapa kamu kawin sama saya? Saya bodoh, saya jelek. Selalu melihat negatif pada diri sendiri. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan untuk mempunyai suami yang beriman juga kepada Yesus. Sehingga dia betul-betul ingin membimbing saya. Tuhan pakai dia membimbing saya. Ya, menyadarkan saya. Akhirnya saya didorong-dorong oleh dia dan kita saling membagi saling dan akhirnya kita sudah menyadari bahwa itu adalah sikap kita yang negatif karena masa lampau. Ya. Akibat konsep diri yang negatif pasti adalah akibatnya dari tingkah laku kita. Ya sudah di-sharingkan kemarin, mulai dari Maria, Ibu Ratna dan Krismanto. Merasa dirinya selalu kurang. Itu orang yang negatif itu. Tapi kalau Anda semua yang ikut Zoom ini, yang dekat dengan Tuhan dan percaya kepada Yesus, Tuhan, pasti Anda selalu bersyukur. Tadi diajak oleh kita, tim pujian dengan WL. Kita bersyukur. Orang kalau yang positive thinking selalu bersyukur walaupun kita ada kekurangan. Tetapi kita tidak ada lagi negative thinking. Tetapi yang ada adalah positif. Sehingga kita bisa bersyukur ungkapan dengan sungguh-sungguh dari hati. Jadi konsep dari negatif, akibat dari konsep diri negatif adalah tingkah laku. Dan pasti tingkah lakunya adalah negatif. Dia merasa tidak berharga di mata Tuhan. Tidak berharga di mata orang di sekeliling dia. Merasa dirinya kurang. Apalagi kalau dia dicela. Apalagi kalau dicaci maki. Apalagi kalau dihakimi. Maka oleh sebab itu Yesus mengajarkan kepada kita. Janganlah engkau menghakimi. Lah kalau kita hakimi kebetulan orang yang mengenal Yesus dan melakukan dan percaya kepada Yesus. Dia paling tertawa. Tetapi kalau orang yang konsep dirinya negatif. Kita hakimi tambah hancur dia. Dan tidak salah banyak orang yang juga yang bunuh diri. Karena apa? Dia tertekan. Dia konsep diri dia negatif. Selalu banyak yang menuduh dia. Dan akhirnya dia putus asa. Kita andil loh, kita ada andil. Maka oleh sebab itu semua kita yang percaya kepada Yesus.
Beritakanlah kabar sukacita kepada orang, terutama kepada orang ya yang betul-betul dirinya merasa negatif, merasa kurang. Beritakanlah kabar sukacita kepada dia. Ya. Kemudian dia tidak bisa menerima dirinya sendiri. Selalu jelek, selalu apa? Selalu dia tidak melihat positifnya di dalam diri dia. Itu Anda dengarkan waktu itu dari sesi pertama, kedua, dan ketiga. Selalu dia tidak bisa menerima dirinya sendiri. Lihat Krismanto kemarin. Padahal dia ada jenius. Tapi karena bentuk tubuhnya mungkin agak gendut dan sebagainya. Dia tidak bisa menerima dirinya sendiri. Manusia itu selalu melihat ada kekurangan. Tidak pernah puas. Tidak melihat dirinya itu sempurna. Tidak pernah lihat. Selalu ada kekurangan. Sudah cantik masih bilang ini belum mancung. Ini belum lancip. Ini belum ini. Belum ini. Selalu ya komplain kepada Tuhan. Maka oleh sebab itu banyak yang operasi. Hidung dimancung, alis dibaguskan, mata dibikin kelip, bibir dibikin seksi, dagu dipanjangin, kulit udah keriput dikencangin, macam-macam. Karena dia tidak bisa menerima dirinya dia sendiri. Ya. Yang kedua, selalu merasa kurang. Apalagi dia membandingkan orang lain. Dia tidak sadar orang cantik belum tentu bahagia. Orang ganteng belum tentu bahagia. Dia merasa tertinggal. Maka kalau saya tanya pada anak muda atau anak gadis, kamu memilih pasangan kamu, memilih suami nanti yang bagaimana? Umumnya mereka menjawab, yang kaya. Tapi kalau saya tanya anak muda, kamu memilih istri yang seperti apa? Yang cantik katanya. Jarang saya menemukan yang kenal dengan Tuhan, jarang. Maka oleh sebab itu, tanamkan kepada anak-anak kita. Bagaimana cara memilih pasangan. Bukan lihat dari fisik, bukan lihat dari kantong, bukan lihat dari segalanya. Lihat hatinya, dekat nggak dengan Tuhan. Yesus adalah mengajarkan kebenaran. Kalau kita melakukan perintahnya, Anda dan saya pasti hidup benar. Dan pasti karakternya baik di mata orang. Dan pilihlah orang seperti itu. Anda akan bahagia. Itu yang saya suka katakan pada anak muda. Jadi dia merasa tertinggal dari orang lain. Anda lihat, saya kasih gambar ini. Tuhan menciptakan manusia beda dan unik. Itu yang kemarin dikatakan oleh Krismanto. Tuhan menciptakan manusia berbeda dan unik. Ada yang kulit gelap. Nah, kemarin Krismanto juga cerita. Sampai akhirnya Michael Jackson memutihkan kulitnya. Padahal Tuhan menciptakan yang kulitnya cakep ini. Ya, ada yang merasa kurus tapi kurang gagah. Ada yang merasa matanya sipit, kulit putih, macam-macam. Coba Anda lihat sekarang, saya tanya. Orang bule itu lebih senang wanita yang bule atau wanita yang sawuk matang? Mereka lebih suka yang sawuk matang. Maka banyak wanita bule berjemur di matahari supaya kulitnya sawuk matang. Jadi itulah Tuhan menciptakan unik. Bukan berarti tidak disukai. Banyak tertariknya. Daya tariknya banyak. Ada orang yang rambutnya lurus kepengen dikeriting. Ada orang keriting kepengen diluruskan. Ada orang rambutnya pirang kepengen dihitamkan. Ada orang rambutnya hitam kepengen dipirangkan. Itulah manusia. Tidak pernah merasa puas. Saya pernah bertanya kepada wanita Afrika. Ya, ini saya tampilkan wanita Afrika. Saya bertanya. Ya, dia cerita sendiri waktu itu bersama cerita pada suami saya waktu kami di Afrika. Waktu itu suamiku konferensi di sana. Dia bilang umumnya pria-pria Afrika itu menyenangi wanita yang ini seperti ini bentuk tubuhnya. Bukan yang kurus gitu. Malah justru yang disenangi adalah yang montok. Termasuk suamiku. Suamiku juga pernah bilang, kamu makan yang banyak kek biar kamu gemukan. Aku suka gemuk. Gitu. Ya jadi berbeda-beda. Tuhan menciptakan manusia berbeda dan unik. Dan kita tahu kan Tuhan menciptakan manusia. Baiklah. Kita menjadikan manusia menurut gambar rupa Tuhan. Menurut gambar rupa Tuhan. Jadi apapun kita diciptakan seperti apapun itu adalah gambar dari rupa Tuhan. Yang ketiga. Hanya mengingat pengalaman yang pahit. Jadi selalu yang diingat adalah yang jelek-jelek. Maka oleh sebab itu Bapak, Ibu, ataupun yang sudah jadi opa, oma.
Hati-hati dengan mulut kepada anak-anak kita. Hati-hati dengan mulut kepada cucu kita. Karena mereka lebih ingat hal-hal pengalaman yang pahit daripada pengalaman yang indah. Mereka menyimpannya itu begitu rapi. Hal-hal yang pahit, terutama wanita. Maka oleh sebab itu, Yesus mengajarkan kepada kita. Dia katakan, ikutlah jalanku. Beritalah kabar kebaik, kabar sukacita. Jadi kita menanamkan kepada keluarga kita. Pengalaman-pengalaman yang indah, jangan yang pahit. Ini akibatnya mereka negative thinking. Ya, image terhadap hidupnya negatif, selalu negatif. Karena pengalaman yang lalu, pengalaman yang pahit. Di dalam Lukas 9 ayat 62, dikatakan lebih mudah mengingat masa pahit daripada masa yang indah. Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk menerima kerajaan Allah. Ini Tuhan Yesus mengingatkan kita yang punya image negatif dalam diri kita. Jangan menoleh ke belakang peristiwa yang pahit, jangan. Tapi kita ke depan ikut Yesus, pandanglah Yesus, ikutilah ajarannya. Jadi pengalaman yang pahit kita kubur. Itu yang dikatakan Yesus. Janganlah menoleh ke belakang. Engkau tidak layak menerima kerajaan Allah. Benar, orang yang image-nya negatif, selalu karakternya jadi jelek, tidak mungkin masuk dalam kerajaan Allah, tidak mungkin. Karena pasti hidupnya kecewa, putus asa, emosi, marah, dan itu semua dosa. Ya, semua itu dosa. Dan yang keempat, memandang segala sesuatu dengan negatif. Apapun negatif. Misalnya dipuji, Lani sekarang cantik ya. Dalam hati nyindir dia tuh, nyindir. Gue jelek kok dibilang cantik, nyindir. Padahal sungguh-sungguh bilangnya cantik. Wah, kamu sekarang pinter masak ya. Nyindir tuh, nyindir tuh. Semua dipikir nyindir, nyindir, nyindir negatif. Padahal sungguh-sungguh. Itu yang disebut orang bilang sensitif. Sensitif sekali. Ya, terutama sensitif pada pasangan, kepada keluarga. Terutama sensitif dalam pelayanan. Orang yang di dalam pelayanan, masuk di dalam pelayanan, lalu keluar tanpa berita, itu orang yang negatif hidupnya. Karena ditegur oleh koordinator marah, keluar begitu saja. Bahkan keluar dari gereja, bahkan menjelek-jelekan gereja. Itu orang, ciri-ciri orang yang negatif. Ya. Maka oleh sebab itu, kita harus menyaring gambar diri kita. Harus kita saring. Orang kalau yang berpikirnya negatif, maka saringan itu yang keluar juga negatif. Tapi kalau kita berpikir positif terus, segalanya positif, pasti yang keluar adalah juga positif. Anda tahu, saya ini mata jereng. Ya, secara manusia minder. Aduh, udah jelek, mata jereng, nggak pendidikan lagi, kepingin sekolah tinggi, nggak bisa lagi karena nggak ada uang. Ditambah lagi miskin lagi seperti ini. Ditambah lagi sekarang jereng. Mamaku dulu bilang aku pendek, jelek, paling jelek gitu. Malah sekarang jereng lagi. Wah, betul-betul saya hidup. Mati nggak mau. Hidup segan, mati nggak mau. Itu yang saya alami. Tiap hari ngeluh saja. Anda perhatikan kalau orang tarik nafas. Itu yang merasa dirinya selalu kurang. Tapi kalau orang yang positif, maka saringannya pun positif. Dia selalu bersuka cita. Dicaci maki, disindir, diejek, dikatain, apa dia ketawa. Karena positif dia. Itu Anda lihat, boleh ciri-cirinya seperti itu. Ya, maka saya waktu saat itu kecil juga. Yang merasa saya tidak ada artinya gitu. Segala-galanya. Malah sekolah tidak tinggi. Paling jelek di antara saudara. Di sekarang tambah lagi jereng. Habislah masa depan saya. Ternyata begitu saya datang kepada Tuhan. Terus Tuhan kikis terus. Oh, sekarang saya bangkit. Anda kalau tahu, saya ketemu teman-teman saya yang lama. Mereka ngelihat saya sekarang tuh bingung. Dia bilang, itu benar Lani yang itu bukan ya? Bukan. Lani yang itu waktu itu nggak pernah ngomong. Jalan aja nunduk. Iya bukan. Dia kalau sekarang kok lihat Lani yang itu kok ngomongnya nggak ada berhentinya. Bukan Lani yang itu. Akhirnya saya sadar mereka ngomong begitu. Akhirnya mereka memberanikan diri datang kepada saya bertanya gitu. Mau tanya ya Bu Lani dulu pernah sekolah di ini? Iya. Ya,
Lu kok ya Lan? Gue nggak nyangka lu Lan, mulutnya kayak ember sekarang. Saya kaget, iya juga ya. Dulu aku pemalu, kenapa sekarang jadi begini gitu. Saat menikah dengan suami pun juga pemalu saya. Kalau ada pertemuan keluarga saya diam, nunduk, nggak pernah ngomong, nggak pernah memandang mereka. Dan itu ya Tuhan yang merubah, membentuk saya. Ya, kalau orang yang negatif, peka terhadap kritikan, marah, dia merasa disindir. Ini semua ini pengalaman saya. Gerard itu waktu itu saya pakai baju mirip kayak gini, cuma pakai lendang. Dia tegur saya, kamu nggak pantas, kamu sudah menikah pakai baju begitu. Saya bilang apa nggak pantas? Kamu aja bilang nggak pantas. Orang bilang cakep kok aku, itu dia. Marah, dikritik oleh suami marah. Padahal suami maksudnya baik gitu loh. Karena di mata dia, saya tuh nggak pantas karena sudah menikah. Ini cocok untuk anak gadis. Kalau kamu sudah menikah, lebih baik pakai baju yang sopan. Dan Gerard senang saya pakai baju jas kayak begini. Walaupun kondangan, apapun pakai jas kayak gini. Dan itulah Tuhan merubah saya. Akhirnya begitu dekat firman Tuhan. Bagaimana saya hidup ini mau seperti sorga berkeluarga saya, keluarga saya. Neraka dan sorga bukan orang lain yang membuat. Diri kita. Akhirnya di situ saya bersama suami mencari terus, dan kita masing-masing merubah diri sendiri, bukan menyuruh pasangan merubah. Dan akhirnya saya merubah. Saya mau merubah apa yang disukai suamiku, itulah yang saya lakukan. Karena hidup saya, tubuh saya milik dia, bukan milik orang lain. Kalau dia senang saya pakai jas, ya kondangan saya pakai jas, pakai semi jas aja udah. Dan betul terjadi baik benar, ya. Terus dandan. Nah saya kan merasa jelek, kepingin dandan gitu loh. Biar orang memuji saya. Tapi karena nggak pernah kursus dandan, les dandan, ya dandan saya kayak begini gitu loh. Dan ada orang yang mencela saya. Kamu kok dandan kayak topeng gitu, kayak badut gitu. Marah saya. Kok saya badut? Tetapi begitu dekat dengan Tuhan, betul juga aku dulu dandan kayak badut. Maka Anda lihat sekarang saya nggak pernah dandan lagi. Saya pikir penampilan fisik keluar itu nggak penting, yang penting hati. Ya kalau suami bilang kamu dandan, saya dandan. Kalau dia bilang nggak usah, nggak apa-apa, ya udah saya nggak usah. Ya, terus dari pakaian itu tadi yang saya sharing. Kita tidak bisa menerima pujian orang atau penghargaan orang. Begitu dipuji katanya, itu hanya basa-basi, pasti ada maunya. Suami puji aja, oh kamu pintar masak, makanannya enak. Basa-basi, pura-pura dasar ada maunya. Pasti itu ada maunya gitu. Ya, tidak lain. Rasanya betul-betul kita merasa kita tidak bisa terima pujian itu. Terus misalnya diminta, tolong deh kamu kerjain ini. Enggak bisa, aku enggak bisa. Tolong deh, habis siapa lagi? Karena terpaksa saya lakukan. Padahal dalam hatinya saya tidak mampu. Saya malu ini melakukan. Karena terpaksa, akhirnya saya lakukan. Tetapi dengan muka sinis, dengan muka kesal gitu loh. Dan merasa tidak pantas dan merasa tidak dicintai. Ya, terutama juga merasa tidak dicintai. Pada saat saya masih gadis, di mana kakak saya, adik saya tuh tiap malam minggu banyak teman-teman cowoknya datang. Saya tidak ada satupun yang datang kepada saya. Ya karena saya minder, nggak pernah bergaul gitu. Nggak pernah berbicara dengan teman. Jalan pun nunduk. Maka kalau malam minggu, kebetulan tidak ada listrik, belum ada listrik. Saya hanya di kamar. Buka horden, setel radio, ngintip kakak saya, ngeliat adik saya. Mereka ketawa-ketawa malam minggu di depan, di teras itu, dengan cowok-cowok temannya. Saya merasa betul aku jelek. Makanya nggak ada yang senang sama aku. Tambah minder itu. Padahal sebenarnya sesuatu itu adalah netral. Ya, tidak ada yang mengatakan tidak cantik. Anda lihat, kalau orang dekat dengan Tuhan, kita selalu merasa sekarang, aku cantik, walaupun saya pendek, walaupun saya jereng, saya merasa saya cantik. Cantik itu dilihat dari hati. Orang cantik, hidung mancung, mata bagus, semuanya bulu mata lentik dan sebagainya. Tapi kalau muka judes, tetap jelek. Tetapi kalau orang hidup pesek, semuanya ini ada kekurangan, alisnya botak dan sebagainya. Tetapi dia tersenyum, itu menarik dan menyenangkan orang lain. Saya kenal, saya tahu ada satu pelawak, mungkin Anda tahu ya. Dia pelawak, ada keturunan Tionghoa dia, tapi sudah meninggal. Badannya kecil dan bulat. Istrinya cantik. Waktu dia meninggal, setelah 3 tahun meninggal, saya berjumpa dengan istrinya.
Saya diperkenalkan, ini loh istrinya si ini gitu. Oh iya, saya bilang. Jadi waktu meninggal saya juga sedih loh. Dia nangis, ibu ini, istrinya ini. Bayangkan, pelawak ini tubuhnya pendek, bulat. Tetapi disayang oleh istrinya. Karena apa? Dari hatinya. Dicintai karena hatinya. Bukan karena penampilan. Bukan karena fisik. Nah itu yang kemarin kita belajar dari bab pertama, 2, dan ketiga. Jadi hal-hal yang netral. Kita merasa ditolak. Misalnya ada cowok datang ini merasa senang dia. Terus dia merasa, pura-pura. Ataupun cowok ini juga merasa ditolak oleh cewek. Kenapa dia menolak aku? Padahal aku cinta pada dia. Oh mungkin karena aku miskin. Oh mungkin karena aku jelek. Kurang ganteng. Kurang ini. Merasa ditolak. Ya. Gagal dalam ujian. Itu biasanya dari mulut orang tua. Kamu gimana sih? Begini aja nggak bisa. Dasar tolol. Goblok. Jadi image dia. Aku dilahirkan goblok. Aku dilahirkan nggak bisa. Aku dilahirkan goblok. Maka terus dihantui goblok. Maka pada saat dia gagal ujian. Disitulah dia mengatakan, benar aku goblok. Karena aku gagal ujian. Ya, hati-hati dengan mulut. Tadi saya katakan, kalau kita mengatakan hal yang negatif kepada anak-anak kita, dan itu tertanam bagi dia. Misalnya contoh lagi, kita mau pergi. Kita panggil anak-anak, sini, papa mama mau pergi ya. Nanti jangan nakal-nakal ya. Ya, mama ingatkan jangan nakal-nakal ya. Itu kita maksud baik. Tapi anak itu tertanam, oh mama pergi karena aku nakal, maka aku diingatkan jangan nakal-nakal. Ini kekeliruan orang tua kadang-kadang. Dengan berkata seperti itu. Kamu kok bandel amat sih, nggak bisa diem? Kamu kok tolol amat sih? Masa pekerjaan ulangan segini gampang? Kok kamu nggak bisa? Segini gampang, kamu bodoh. Misalnya mamanya bikin kue, dia ikut-ikutan, buka telur, berantakan. Tuh, kamu ikut-ikut kamu tuh nggak bisa. Sana pergi, kamu tuh nggak bisa, bikin rusak aja. Jadi anak ini tertanam, aku tidak bisa, aku tidak bisa. Maka segala sesuatu dia tidak mau coba. Kegagalan itu merasa. Betul dari kata-kata dulu orang yang mengatakan ini. Orang tua, papa, mama, orang tua. Mengatakan aku goblok, aku nakal, aku goblok, aku jelek, dan sebagainya. Itu tertanam. Sehingga akibatnya, akibat negatifnya adalah sudah tertanam gitulah akhirnya. Terus di dalam hidupnya dia. Dia dihantui dengan keadaan seperti itu. Ya. Yang kelima, cenderung membawa kegagalan. Karena apa? Dia selalu membawa kegagalan. Dia mau usaha aja, nanti gagal lagi. Begitu gagal, wah benar ternyata aku tuh suka gagal terus. Jadi akhirnya dia tidak mau lakukan apa-apa, dia di rumah saja. Dan akhirnya jadi pengangguran. Akhirnya tidak mau sekolah lagi. Karena merasa dianya goblok. Mama sudah bilang aku goblok. Dan aku ada gagal. Maka sekarang aku gagal, mau ngapain lagi aku sekolah lagi. Gitu loh. Hati-hati. Saya background guru. Suamiku guru. Tapi pada saat kami mendidik anak-anak kami, yang kita tidak mengenal firman Tuhan, kami didik dengan perkataan seperti itu. Yang keliru. Kamu tuh goblok, begini aja nggak bisa. Ini matematika gampang. Papi aja bisa matematika. Papi guru matematika. Mami juga guru matematika. Masa kamu anaknya goblok kayak gini? Jadi tertanam bagi anak saya itu goblok matematika, goblok matematika. Maka dia dilesin apapun dia tidak maju. Karena dia sudah merasa dirinya goblok. Maka begitu saya mengenal firman Tuhan. Saya tahu firman Tuhan. Akhirnya Tuhan tuh baiknya luar biasa. Saya diberi 8 tahun kemudian anak satu-satunya laki paling kecil. Beda 8 tahun. Dan di situ saya sudah mulai kenal firman Tuhan. Dan saya bersama Gerard sudah mulai mendidik dia. Tidak mau dengan kata-kata yang negatif. Justru kita memberikan kata-kata yang membangun. Seperti Yesus. Bagaimana Yesus menyelamatkan, mempertobatkan wanita yang berzina. Mempertobatkan Sakius pemungut cukai. Tidak dengan hakimi, tidak dengan kata-kata negatif, tidak. Dan di situ begitu saya mengenal siapa itu Yesus. Dan tadi benar dalam lagu. Dia adalah Allah yang benar. Dia adalah Allah yang dahsyat.
Dari situ, saya mendidik anak saya yang ketiga ini. Tidak mau kata-kata negatif. Suatu saat dia gagal. Dia mau ambil S2-nya di Australia. Padahal dia dulu kecil tidak bisa bahasa Indonesia. Dia pandai bahasa Inggris. Karena kami tinggal di Australia waktu itu. Tetapi waktu dia ambil master untuk berangkat ke Australia, tiba-tiba dia tidak lulus les kursusnya bahasa Inggris. Kita dukung lagi, kita beri support lagi, suruh ikut lagi. Sampai ke berapa kali. Sampai anak saya tanya kepada papi maminya, kenapa papi mami tidak marah pada saya ya? Saya gagal sekian banyak. Tapi mami papi tidak marah. Tapi mami papi malah memberi lagi supaya saya kursus lagi. Nah, di situ kami berdua menyadari. Karena Tuhan yang mengajarkan kepada kami. Di saat anak kita gagal, bukan kita menyalahkan dia. Bukan kita menghakimi dia. Tetapi kita memberi semangat dengan iman. Saya katakan, Dek, Tuhan itu baik. Mungkin kemarin yang kamu gagal itu karena kamu mengandalkan kemampuanmu sendiri. Karena kamu merasa dulu kamu pinter bahasa Inggris. Jadi kamu mengandalkan kemampuan sendiri. Tuhan itu baik. Sekarang sebelum kamu kursus lagi, kamu berdoa, mengandalkan Tuhan. Dan kamu tanya kepada teman-teman kamu yang lulus. Bagaimana saat dia mengisi tes seperti itu. Dan ternyata anak saya itu mengisinya keliru gitu. Berbeda gitu. Dan begitu dia belajar dan dia mengandalkan Tuhan, ternyata lulus. Detik-detik terakhir. Dan itu benar, Tuhan itu baiknya luar biasa. Tidak ada yang nama terlambat. Tuhan itu menolong kita, tidak ada yang terlambat. Jadi orang yang negative thinking selalu membawa kegagalan di dalam hidup dia. Kegagalan menikah juga bisa. Dia merasa, iya, aku seperti ini, aku tidak disukai sama suami. Ya buat apa lagi untuk menikah lagi sama dia, untuk teruskan perkawinanku. Karena aku seperti ini, maka udah cerai aja. Tapi kalau datang kepada Tuhan, saya bersama suami selalu ingin sekali membagikan pengalaman kami, baik dalam perkawinan, baik dalam mendidik anak, supaya mereka jangan sampai keliru gitu. Maka saya bersyukur pengalaman-pengalaman kami yang dulu negatif, setelah kami datang kepada Tuhan, dan Tuhan terangi kepada kami apa yang harus kami lakukan. Disitulah secara sedikit-sedikit kami mendidik mantu saya, anak saya, cucu saya. Dengan apa yang pengalaman kita dulu. Ya dulu saya merasa tidak mampu. Kenapa merasa tidak mampu? Karena dari omongan, begini aja nggak bisa. Sana, kamu nggak bisa. Maka saya katakan kepada cucu saya sekecil apapun. Kalau kita lagi ngepel, dia ikut-ikut ngepel, biarkan. Puji dia. Wah hebat, walaupun ngepelnya nggak bersih. Puji dia. Walaupun ngepelnya basah banyak. Puji dia, ajarkan dia. Ini banyak air, ayo keringin lagi dikit. Itu jadi merasa harga diri. Ya, orang yang sungguh negatif di dalam hidupnya, image-nya negatif. Selalu merasa tidak mampu. Karena ingat pengalaman-pengalaman lama, di mana orang menghakimi dia. Maka oleh sebab itu, ini prinsip suamiku luar biasa. Dia pernah berkata gini kepada saya. Anda tahu saya kan jadi pewarta dan pengajar. Saya ini pemalu, nggak mau. Oh, boro-boro pewarta dan pengajar. Saya doa di dalam lingkungan aja, itu kalau giliran doa Salam Maria, saya gemetaran bibirnya, nggak berani pandang muka orang. Tapi karena terpaksa saya harus berdoa. Salam Maria, bunda, kami yang ini sekarang dan kok salah ya? Salam Maria, bunda Allah, lo kok salah ya? Dan akhirnya betul aku tidak mampu, aku salah, aku keliru, aku bodoh. Akhirnya saya tidak hadir lagi di dalam doa rosario. Karena saya merasa ada gagal di situ. Dan benar saya tidak bisa apa-apa. Tetapi suamiku, Tuhan pakai suamiku yang mendukung. Saat itu saya dipaksa suruh ikut camp. Saya tidak mau karena saya tidak mau bergaul dengan orang siapapun. Karena saya merasa saya rendah. Saya tidak mampu, saya bodoh, saya jelek, saya tidak mau. Tapi Gerard itu dia bayar duluan itu kursus. Dia katakan saya sudah bayar. Kalau kamu nggak ikut angus itu. Kamu coba aja, kamu nggak mampu, nggak apa. Kalau kamu misalnya nggak suka, ya sudah nggak apa-apa gitu. Dia tidak bilang nggak mampu. Kalau kamu nggak suka, ya sudah nggak apa-apa. Akhirnya saya ikut. Ternyata saya suka. Akhirnya dia daftarkan saya untuk menjadi guru. Saya bilang saya nggak mau jadi guru. Saya ngomong aja nggak bisa, bagaimana mau jadi guru? Nggak apa-apa, kamu coba. Jangan menyerah sebelum kamu coba. Wah, benar-benar Gerard itu yang mendukung saya. Tuhan pakai dia. Kalau Anda tahu dulu pernah dia membawakan
renungan itu di katedral, dikatakan panitia mengatakan temanya bebas. Pada saat itu Gerard tidak bisa. Akhirnya Gerard minta tolong saya, anak muda tuh, MK ya. Saya bilang saya nggak mau anak muda, saya nggak mau anak muda, saya takut anak muda itu pinter, kritis, saya nggak mau. Tolong sayang, tolong, saya nggak mau, saya bilang gitu. Kalau kamu nggak mau ini terpaksa siapa? Saya bilang temanya apa? Bebas. Udah kamu temanya bebas, yang biasa kamu bawain aja. Betul ya temanya bebas? Ya, saya bilang. Ya udah saya coba gitu loh. Gerard mengatakan jangan kamu katakan tidak bisa sebelum dicoba. Ya aku coba dengan bebas, tema bebas. Begitu saya oke, ternyata panitia 5 menit kemudian telepon. Pak Gerard besok ya temanya adalah karunia-karunia Roh Kudus. Wah, saya tolak lagi, saya tidak mau betul-betul. Tapi Gerard bilang, jangan menyerah sebelum kamu coba. Nanti saya bantu kamu dengan ayat-ayatnya. Dan Gerard belum sempat bantu dengan ayat-ayatnya. Saya sendiri cari ayat-ayat dari Roh Kudus. Saya cari. Dan betul, apa yang kalau saya mundur, saya tidak akan maju. Kalau saya mundur, saya tidak akan maju. Saya maju, walaupun rintangan bersama Tuhan. Tuhan akan menyertai. Dan itu nyata betul. Ya, akhirnya sekarang saya menyenangi untuk anak-anak muda. Itu luar biasa Tuhan itu. Ya, akibat konsep diri negatif. Akibat konsep diri negatif selalu menolak. Orang maksud baik selalu menolak. Dia merasa tidak ada apa-apanya. Ya, jadi menimbulkan perasaan minder. Minder itu dengan konsep diri negatif itu beda tipis, sama. Orang yang punya konsep diri negatif itu akibatnya adalah menjadi minder. Orang minder itu akibat dari masa lampau. Jadi akibat diri negatif dengan minder itu sama, sejajar. Ya, sejajar. Maka oleh sebab itu orang yang ikut seminar atau retret luka batin, dia akan merasa dirinya nanti berubah menjadi positif. Ya, yang mindernya sudah mulai secara bertahap proses dikikis. Yang tadinya tidak berani, khawatir, takut. Tetapi karena dikikis oleh firman, akhirnya memberanikan diri. Dan begitu memberanikan diri karena sudah percaya kepada Tuhan karena ada janjinya. Jangan takut, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu janji Yesus. Dan itu yang saya pakai. Maka akhirnya saya dari awal yang takut, akhirnya saya berjalan dan memberanikan diri. Tapi berpegang pada Yesus. Karena Yesus menyertai aku sampai akhir zaman. Apalagi aku dipakai untuk pelayanan. Dan pasti Yesus menyertai aku. Luar biasa janjinya Tuhan itu. Jadi orang minder selalu kalau disuruh apa mempunyai alasan. Suruh jadi ketua. Nggak mau, alasan gini lah, alasan gini. Suruh nyanyi jadi WL, singer atau apa. Alasan terus. Karena dia takut. Karena dia tidak percaya diri. Karena negatif. Ya, akibatnya dari negatif thinking itu. Ya, minder dan iman tidak bisa berjalan bersama. Tidak bisa. Kalau orang beriman, pasti yang tadinya minder akan hilang. Orang yang beriman, tadi yang berpikirnya selalu negatif, akan berubah menjadi positif. Itulah Yesus Tuhan kita yang mengajarkan kepada kita. Hal yang negatif bisa berubah menjadi positif. Saya ambil satu contoh. Kemarin Jumat Agung, saat Yesus disalib, harusnya Yesus mengatakan, Bapa, mereka itu begitu kejam kepada aku. Tolonglah Bapa hukum mereka. Gitu loh. Tapi apa yang dikatakan Yesus? Bapa, ampunilah mereka yang menyalibkan aku, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu salah satu hal yang negatif menjadi positif yang Yesus ajarkan kepada kita. Dan itu saya alami. Di mana orang jahat pada saya tidak sakit hati. Tetapi saya berdoa, Tuhan kasihan dia. Dia tidak mengerti apa yang dia perbuat. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dia yang mengajarkan kepada saya hal yang negatif menjadi positif. Jadi minder dan iman tidak bisa berjalan bersama-sama. Maka mudah-mudahan yang ikut Zoom ini semua beriman kepada Tuhan. Maka tidak ada minder, tidak ada negative thinking ya dalam hidup. Hidup tidak perlu ketakutan. Semalam saya membawakan tentang kematian. Yang awalnya manusia ketakutan kematian-kematian. Ya, sebenarnya bukan takut corona, bukan. Ini lagi pandemi, apalagi pas
Delta, virus Delta. Banyak orang yang takut. Dengar sana meninggal, dengar Romo sini meninggal, dengar orang muda meninggal. Tiap hari lihat di handphone, meninggal. Banyak orang ketakutan. Ketakutannya bukan karena corona. Ketakutannya karena kematian. Ya, semalam saya membawakan tentang kematian. Bagi orang yang beriman, kematian bukan hal ketakutan. Tapi bagi orang yang beriman, kematian itu adalah kebahagiaan bagi kita. Karena kita beriman dan kita dipanggil oleh Tuhan. Kita lagi masa penantian ini. Menanti suatu saat Tuhan panggil kita. Ya. Tetapi apakah dengan ketakutan? Jangan. Ikutlah PD. Setiap minggu ikut PD supaya kita terus beriman dan iman kita bertumbuh terus. Ya. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, kata firman. Di mana kita hidup ini tidak takut berarti Anda sudah beriman. Takut gagal, takut segalanya. Ya, takut karena tidak punya pengalaman, takut dan sebagainya. Nah, saya ambil tokoh Alkitab yang minder. Inilah tokoh Alkitab yang image jati dirinya negatif. Takut dia. Seperti Musa. Musa saat Allah memilih dia untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia tolak. Gideon juga. Dia tidak percaya Tuhan. Malah dia minta bukti. Benar nggak Tuhan memilih dia? Karena dia merasa dia tidak bisa apa-apa. Yeremia juga. Dia bilang dia masih muda, tidak bisa berbicara. Tapi Tuhan terus membimbing mereka ini, tokoh-tokoh Alkitab ini. Paulus juga sama, Paulus. Terutama Timotius. Timotius itu masih kecil, masih muda. Ya, ini kita lihat Musa. Musa menolak. Saya tidak pandai bagaimana saya berbicara kepada raja untuk supaya bisa membebaskan bangsa Israel. Saya tidak pandai berbicara. Berat lidah. Ini ada di Keluaran 4 ayat 10. Nanti Anda baca. Berat mulut, nggak bisa ngomong gitu loh. Tapi Tuhan bilang, aku menyertai kamu, jangan takut. Maka disitulah Musa selalu disertai Allah. Sampai akhirnya dia berhasil. Ya, berhasil membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Di dalam Keluaran 4 ayat 10 ini ada ayatnya. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Tidak, dan sejak engkau berfirman pada hambamu ini pun tidak. Sebab berat mulut dan berat lidah. Gideon juga dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel kepada kaum Median. Dia bilang apa? Kaumku paling kecil, mana mungkin bisa mengalahkan Median. Aku nggak bisa, aku nggak bisa. Aku paling muda, mana mungkin bisa. Dia minta tanda, benar nggak dari Tuhan? Dan ini Tuhan kasih tanda berkali-kali kepada dia. Akhirnya dia baru berjalan. Kalau Anda dan saya, kita tidak minta tanda dari Tuhan. Tanda bahwa Yesus itu Tuhan sudah ada di dalam pengalaman Anda. Saya banyak sekali. Pengalaman saya sekarang ini juga suatu tanda bahwa Yesus itu benar Tuhan. Di mana dulu saya seperti itu, sekarang saya seperti ini. Di mana dulu saya berat ngomong, pendiam, pemalu, tidak pernah ada suaranya. Tapi sekarang ngomongnya tidak ada koma, tidak ada titik. Bukan karena saya, itu karena Tuhan. Nyata sekali. Ya. Kemudian di dalam firman-Nya, di dalam Hakim-Hakim bab 6 ayat 15. Tuhan yang memanggil, pasti Tuhan juga melengkapi. Termasuk saya. Karena Tuhan yang mengutus saya untuk jadi pewarta. Karena Tuhan yang mengutus saya menjadi guru, cap, dan sep. Saya yakin Tuhan akan melengkapi saya. Dan betul. Nah, makanya oleh sebab itu sebelum saya pelayanan, saya berdoa. Minta pertolongan Tuhan. Seperti malam ini. Walaupun tadi WL sudah doakan saya. Tapi secara pribadi saya juga berdoa kepada Tuhan. Sehingga apa yang saya katakan itu semua berasal dari Tuhan. Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Dan ternyata dia berhasil, Gideon, mengalahkan kaum lawannya itu. Ya, sama juga ini si Yeremia. Sama juga Yeremia. Yeremia juga saat diutus oleh Tuhan. Dia katakan, aku tidak pandai berbicara. Aku masih muda. Ya. Tapi di dalam saat itu Yeremia di dalam ayat 5, Yeremia 1 ayat 5, itu saya ingat sekali, itulah saya. Saya juga sama. Dikatakan di dalam firman, sebelum Tuhan, sebelum aku, kata Tuhan.
Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan ibumu, aku telah mengkuduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa lain. Maka Nabi Yeremia menjawab, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, kata Yeremia, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, kata Tuhan. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Saya setelah lulus SMP, karena orang tua tidak punya uang, akhirnya saya tidak bisa meneruskan sekolah lagi. Tapi saya dibantu oleh Romo. Saya cita-cita mau jadi dokter. Saya dipanggil oleh Romo. Saya bilang saya mau jadi dokter, Romo. Dia bilang orang tuamu tidak ada mampu untuk kamu sekolah kuliah kedokteran. Saya bisa bantu kamu. Kamu tinggal pilih. Kamu masuk ke sekolah kejuruan. Karena kalau kamu ke sekolah kejuruan, kamu bisa mencari uang secepatnya untuk bantu orang tua. Karena jujur aja saya, makan pun susah saat itu. Akhirnya Romo itu suruh memilih. Kamu mau STM atau SPG? Saya bisa bantu kamu, sekolahkan kamu. Jadi tidak usah orang tua biaya. Saya tidak mau STM. Terpaksa saya jadi guru. Padahal saya tidak suka dengan guru. Karena orang jadi guru nggak pernah ada yang kaya. Karena saya melihat orang tua saya miskin, saya ingin jadi dokter. Karena dokter itu kaya. Tapi akhirnya rencana Tuhan berbeda dengan rencana saya. Akhirnya saya terpaksa masuk ke sekolah guru. Tapi karena saya berpikir, daripada saya nggak sekolahan ini yang tidak saya sukai, ya sudah saya jalani. Walaupun sulit. Setelah sudah selesai saya ngajar, terus akhirnya saya ngajar di gereja-gereja, di paroki-paroki. Pernah mama saya mengatakan begini sebelum meninggal. Nih, mama minta maaf. Karena mama tidak bisa sekolahkan kamu tinggi-tinggi. Mama hanya bisa sekolahkan kamu sampai SPG. Kamu menyesal nggak kamu jadi guru? Saya jawab, Ma, saya tidak menyesal jadi guru. Mama tahu sekarang saya jadi guru di paroki-paroki. Akhirnya saya sadar, berarti saya waktu di dalam kandungan mama saya, Tuhan sudah menentukan saya adalah untuk menjadi guru. Untuk menjadi guru. Nah malam ini saya juga menjadi guru kan. Janganlah takut kepada mereka, kata Tuhan. Sebab aku menyertai engkau. Dan di situ dalam pelayanan saya, betul saya yakin betul Tuhan menyertai saya. Walaupun saya tidak bisa ngomong, saya tidak bisa apa-apa, tetap di situ Tuhan menyertai. Dan luar biasa tuh bisa lancar keluar seperti itu. Tapi kalau saya tidak berdoa tersendat-sendat. Ya, sama dengan Yeremia ayat ke-9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Dan itu dalam pelayanan saya percaya. Ya, bahwa Tuhan yang memilih saya. Tuhan yang sudah membentuk saya dalam kandungan mama saya. Untuk ditetapkan untuk menjadi guru. Dan sekarang saya menjadi guru di paroki-paroki. Saya yakin Tuhan menyertai saya. Tuhan mengurapi apa nanti yang saya akan katakan. Dan itu nyata sekali. Kalau saya pelayanan di kantor-kantor yang okumeni, itu mereka saudara-saudara kita yang Kristen lain, itu kalau memberi tema sangat sulit. Tetapi disitulah saya percaya Tuhan menyertai saya. Saya berdoa dan menyerahkan mohon Roh Kudus terangi saya. Begitu saya buka ayatnya Tuhan terangi. Sehingga saya punya contoh-contoh dan sebagainya. Dan di situ saya yakin, benar-benar Tuhan di dalam pelayanan. Saya pun takut. Tetapi disitulah Tuhan menyertai kita semua. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ingat, kalau Anda dapat tugas atau apapun, ada rasa takut, ada rasa tidak berani, padahal itu jelas Tuhan yang memilih, ya, itu berarti kita masih perlu diperbaiki iman kita. Karena Tuhan tidak memberi roh ketakutan, melainkan memberi roh yang membangkitkan kekuatan dan kasih dan ketertiban. Biasanya orang ini tertutup. Orang yang image-nya negatif, biasanya tertutup. Menghindari pembicaraan-pembicaraan mengenal hal-hal pribadi. Anda perhatikan kalau ada
sharing kelompok, banyak orang yang tidak mau men-sharingkan. Lari keluar, tidak mau men-sharingkan. Ini ciri-ciri orang, dia ketakutan. Takut terbongkar pribadi dia. Tapi kalau orang yang beriman kepada Tuhan, diajak untuk sharing kelompok, dia mau. Dia mau sharing kelompok. Karena dia ingin membagikan pengalaman Tuhan kepada dirinya, kepada orang lain. Ya, tapi kalau orang yang menolak untuk sharing, itu berarti harus diproses dulu. Ya, dengan firman Tuhan. Hidupnya pasti menyendiri. Itulah saya dulu menyendiri. Tetapi sekarang saya bersuka cita. Saya banyak komunitas. Saya tidak minder lagi. Ya, saya dengan komunitas, baik yang pendidikan tinggi, baik yang orang kaya, baik apapun. Saya tidak minder. Karena saya merasa saya juga berharga di mata Tuhan. Ya, saya berharga juga di mata Tuhan. Tadi saya kontak dengan satu orang yang saya tidak kenal, mungkin teman suami saya, dia adalah guru besar. Ya, kami tadi WA-an dengan dia. Saya tidak rasa minder. Walaupun dia pendidikannya tinggi, saya di bawah jauh dari dia. Tapi saya ingin berkomunikasi, ya, berkomunikasi dengan dia. Saya tidak peduli gitu loh. Saya merasa saya berharga kok di mata Tuhan. Ya, inilah orang yang negatif, image-nya negatif adalah orang ini memakai topeng. Sebenarnya dia ada kekurangan, tapi dia menutupi kekurangan. Dia selalu mengasihi diri dia sendiri. Kenapa aku begini? Kenapa aku begini? Ya, akhirnya menyalahkan Tuhan. Ya, orang yang kurus bilang, kenapa aku kurus? Kenapa aku kurus? Ini dulu saya. Dia bilang kalau mau gemuk makan tiap hari itu apukat. Tiap hari saya makan apukat supaya saya kelihatan gemuk. Saya dipanggil si ceking. Bayangkan sudah jelek dipanggil si ceking, panggil si pendek, jereng lagi coba. Ya, ini dulu saya seperti ini. Yang aneh. Nah, makanya orang yang badannya montok seperti ini juga mengeluh kepada Tuhan. Kurus mengeluh, montok pun mengeluh. Tetapi kita dalam hidup baik montok, baik kurus, baik tinggi, baik pendek. Di mata Tuhan itu sama. Tuhan hanya melihat hati kita. Kebahagiaan hidup adalah bukan dari fisik. Kebahagiaan hidup adalah dari hati kita. Hati kita bagaimana? Yang menyenangkan orang-orang di sekeliling kita. Nah, ini seperti ini. Tidak punya tangan, tidak punya kaki. Dia pakai komputer aja, pakai lidah. Tapi dia berhasil, dia mencoba. Ya, tapi mungkin mudah-mudahan dia tidak mengatakan kepada Tuhan, mengapa aku dilahirkan seperti ini? Mudah-mudahan. Tapi dia menunjukkan kehebatan dia. Anda yang kita punya tangan aja, main komputer aja, kadang-kadang gimana sih ini, gimana sih? Tapi dia terampil. Ya, itu kita lihat. Anda lihat, ini anak orang Korea. Dia kakinya tidak ada. Ya, kakinya seperti ini. Tangan jarinya cuma begini. Ya, tidak ada jari yang lain seperti kepiting. Tapi dia mengadakan konser luar biasa. Lihat wajahnya, sukacita. Tuhan pakai dia. Maka waktu Yesus dicobai, waktu Yesus melihat ada anak kecil buta, murid-murid tanya, mengapa dia buta? Apakah ke dosa orang tua atau anaknya yang dosa? Apa yang Yesus jawab? Ya, murid-muridnya bertanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus apa? Jawab Yesus. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nyatakan betapa Tuhan itu hebatnya luar biasa. Dia tidak sempurna, tetapi dia bisa memainkan musik yang luar biasa. Kita yang punya tangan lengkap, kaki lengkap, belum tentu bisa main konser seperti dia. Itu jadi. Benar yang Yesus katakan. Ya, karena Yesus Tuhan. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya yang berdosa. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah, dia dilahirkan seperti itu. Untuk menyatakan kehebatan Allah Bapa kita, kuasanya. Tidak ada orang yang mencintai aku selalu merasa seperti itu. Apalagi orang tua marah, papanya marah, saudaranya marah. Begitu di sekolah, gurunya marah, teman-temannya marah. Begitu masuk dalam lingkungan, marah juga. Udah dia merasa tidak ada arti hidup. Ya, tidak ada arti hidup. Hanya Yesus. Biarpun orang tuamu meninggalkan kamu, saudaramu meninggalkan kamu, kata Tuhan, aku tidak meninggalkan kamu. Maka oleh sebab itu
harus datang kepada Tuhan, harus datang kepada Yesus, sehingga yang minder bisa bangkit dan mempunyai percaya diri. Ya, jadi mempunyai percaya diri, tidak ada tertekan dan ada pasti sukacita. Mencari pengakuan dan pujian orang lain, haus akan pujian. Begitu dikritik marah, begitu dipuji, wah makin jadi-jadi dia. Macam-macam. Dia berusaha mencari kedudukan, biar dia kedudukan tinggi, biar dia dipuji orang. Dia berusaha mencari pangkat setinggi-tingginya, mencari prestasi setinggi-tingginya, mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Memang ini bagus, tetapi ada hal yang tidak bagus. Kalau dia gagal, dia bisa putus asa. Mereka berusaha untuk menonjol daripada yang lain. Mencari keaktifan, aktif sana, aktif sini, mencari organisasi sini, mencari segalanya supaya dia dipuji orang. Ya, supaya dia tampil lebih dari yang lain. Ataupun penampilan. Dia pakai pita gede-gede biar orang lihat. Dia pakai dandanan yang seperti itu. Dia pakai perhiasan anting yang gede-gede dan panjang. Dia pakai macam-macam. Ya, bukan ini. Semuanya itu tidak akan membantu. Yang membantu adalah iman. 1 Tesalonika 2 ayat 6. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia. Baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Jadi nggak perlu cari pujian dari manusia dengan cara mencari seperti itu. Carilah iman, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Dalam Filipi 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Harus rendah hati. Ya. Dan ini merasa terancam posisinya karena orang itu kan lebih cantik. Merasa terancam kedudukannya, merasa orang lain lebih dan sebagainya. Kita lihat sendiri di negara kita ini, aduh saya pusing ya, kita pusing semua ya. Apalagi nanti mau pilih calon presiden lagi ini, aduh ini benar-benar. Kita bisa lihat karakter mereka, kita bisa lihat pribadinya mereka, bagaimana mereka. Yang melarikan diri dari tanggung jawab, sulit melihat kelemahan diri sendiri. Dia tidak bisa melihat kelemahan diri sendiri. Dia tidak bisa melihat kesalahan diri sendiri. Itu orang yang negatif. Kalau orang yang positif, dia selalu menyadari, oh aku juga salah ya. Itulah firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan yang menerangi kita sehingga kita sadar bahwa kita juga andil berdosa. Kita andil bersalah. Tapi kalau orang jauh dari iman, dia akan sulit melihat kesalahan dia. Dia akan sulit melihat kelemahan dia. Dan orang ini akan ketergantungan pada orang lain. Dia tidak bisa sendiri. Dia selalu minta didampingi orang. Baik orang tua, pasangan, dan orang lain. Dia tidak berani sendiri. Sinis dalam hidupnya. Mulutnya kritis, tajam kepada orang lain. Tidak menghargai orang lain apapun. Ya, pekerjaan orang lain selalu celah. Selalu mencari kesalahan orang lain. Tidak pernah menghargai. Itu maka oleh sebab itu orang seperti ini kan berdosa. Maka kalau kita jauh dari Tuhan, dosa itu mengincar kita. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, ajarannya agar kita bertumbuh di dalam iman, kita tidak mungkin sini seperti ini. Kita menghargai orang siapapun dia. Ya. Tidak pernah puas dalam hidupnya. Selalu merasa kekurangan. Judes, angkuh, sombong. Jalan juga rasa sombong. Orang baru ngelihat dia aja langsung dia tersinggung. Ya. Akibat dari konsep diri negatif adalah tidak ada sukacita dan tidak bersyukur. Orang yang tidak bersyukur dan tidak ada sukacita di dalam hidup, cepatlah bertobat. Ya, maka oleh sebab itu saya katakan seminar self image ini adalah bagus sekali buat kita, ya. Yakobus 5 ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Lakukanlah segala sesuatu tidak dengan bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Tolonglah kalau Anda melihat ada orang-orang yang image-nya negatif, ya dalam hidupnya kita bisa lihat, ajaklah dia datang kepada Tuhan supaya dia bisa merubah. Kasihan dia. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Berarti orang yang bersungut-sungut akan dibinasakan oleh malaikat maut.
Ya, itulah orang-orang yang bersungut-sungut. Ya, ini tinggal sedikit lagi. Bersukacitalah karena Yesus Tuhan kita yang memberi kelebihan kepada kita. Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Maka oleh sebab itu malam ini kita bersyukur. Anda semua bersyukur, Anda ikut dari sesi pertama sampai malam ini sesi yang keempat. Jangan mundur, masih ada sesi lagi yang lain. Kalau Anda ikut tahun depan ada lagi, ikut lagi. Firman Tuhan yang ditaburkan tidak kembali sia-sia. Dia akan menumbuhkan, menambahkan iman kita. Ya, maka saya tidak tahu dari panitia ini mau ada sharing atau enggak, ya ada refleksi atau enggak. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Marilah kita menjadi terang dan garam bagi orang-orang yang self-image-nya negatif. Kasihan dia, kita harus mengasihi mereka. Terima kasih, Tuhan memberkati semua. Amin. Malam hari ini kita juga mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan kita akan iringi dengan satu buah pujian. Pujian ini mengingatkan dalam doa-doa kita, mungkin Tuhan tidak selalu menjawab. Tetapi Tuhan ingatkan bahwa Dia mendengar doa kita. Bahkan Dia akan memberi lebih dari yang kita harapkan. Mari kita angkat pujian ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan.
Ibu mohon perhatian untuk beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Kita akan segera menutup persekutuan doa kita malam hari ini. Kembali mari kita angkat pujian, katakan Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya ku terima kemenangan darimu. Sekali lagi aku punya Tuhan dengan sungguh dengan penuh iman katakan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya ku terima kemenangan darimu. Ku terima Tuhan, ku terima kemenangan darimu. Ku terima Tuhan, ku terima kemenangan darimu. Amin Yesus. Amin Tuhan. Bapak, terima kasih biar kami boleh menerima kemenangan yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Kemenangan-Mu atas setiap dosa, atas setiap maut, bahkan kemenangan atas diri kami sendiri yang selama ini Tuhan kami selalu negatif terhadap diri kami sendiri. Kami memiliki gambaran-gambaran yang tidak baik. Kami tidak mampu, kami tidak bisa, kami tidak layak. Tapi malam hari ini Tuhan, Kau ingatkan kami betapa Kau menciptakan kami menjadi anak-Mu yang berharga. Betapa Engkau menciptakan kami menjadi orang-orang pilihan-Mu, orang-orang kesayangan-Mu, dan orang-orang yang sudah Kau siapkan memiliki masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah dibagikan. Biar ini semua menguatkan dan memulihkan kami. Kami berdoa jika Senin depan kami akan libur persekutuan doa kami. Ingatkan kami kembali untuk kami hadir pada Senin 9 Mei Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan hari-hari yang akan kami lalui. Biar tangan-Mu terus memegang kami, terus menopang hidup kami. Sehingga kami boleh berjalan melalui seluruh hidup kami bersama dengan Engkau. Berkati kami semua yang sudah hadir malam hari ini Tuhan. Berkat kasih kemurahan dari Bapa turun tercurah melimpah-limpah atas setiap kami. Biar hidup kami terus Kau jadikan hidup yang berkenan di hadapan Engkau. Hidup yang dipenuhi oleh kasih karunia akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sekali lagi Tuhan, biar hamba-Mu Ibu Lani Pola juga boleh Tuhan berkati untuk kehidupannya, keluarganya, dan pelayanannya. Mari Tuhan, kami serahkan seluruh langkah hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan terima kasih untuk setiap berkat-Mu yang boleh Kau berikan bagi kami malam hari ini. Segala syukur dan doa ini kami naikkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu kembali Senin 9 Mei dalam PD Onsite. Tuhan berkati.